Penurunan daya beli masyarakat di awal tahun 2025 berdampak pada konsumsi rumah tangga yang merupakan penggerak roda perekonomian. Kondisi tersebut memicu terjadinya spiral deflasi, yakni penurunan harga terus-menerus yang disebabkan rendahnya permintaan dan konsumsi. Menurut pengamat ekonom Eko Listianto, hal ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, sebab masyarakat kelas menengah memiliki sisi konsumsi yang paling besar dalam perekonomian. Juga menurun ya, dan itu kemudian berimplikasi ya kepada potensi keuntungan mereka ya di tahun ini begitu. Hal lainnya juga nilai tukar rupiah kecenderungannya juga melemah ya. Terus satu lagi yang ini juga sangat berkaitan dengan ekonomi Indonesia, yaitu adalah melambatnya atau menurunnya harga komoditas ya. Yang ini sudah terefleksikan dari harga komoditas global yang bergerak melambat. Itu juga menggambarkan bahwa permintaan masyarakat secara global ya itu turun, dan ya, implikasinya juga ke Indonesia ya. Saya rasa itu sih penyebab utama dari penurunan daya beli saat ini begitu. Tapi kelas menengah bawah itu ya lebih menderita begitu, karena terutama yang kelas menengah sebetulnya malahan gitu ya, karena insentif buat mereka itu sangat sedikit ya. Sementara kalau kelas bawah itu ada bansos ya, ada bantalan berbagai macam eh, kebijakan dari pemerintah ya untuk membantu masyarakat kelas bawah gitu. Jadi kira-kira situasinya seperti itu. Nah, kelas menengah ini yang relatif minim dalam konteks insentif ya, tetapi kemudian dari sisi konsumsi mereka yang paling besar ya di dalam perekonomian gitu. Sebagai solusi, Eko berpendapat bahwa berhemat menjadi salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan masyarakat, meski akan menurunkan tingkat perekonomian negara. Solusi tersebut dilakukan oleh Nuri yang berprofesi sebagai guru dan ibu rumah tangga. Menurutnya, penghematan dalam kebutuhan pangan merupakan hal yang sulit dilakukan, sebab akan berdampak pada kecukupan gizi harian. Dalam kondisi perekonomian yang ada, ia justru lebih memilih mengeluarkan uang untuk berbelanja bahan pokok dibanding makan di restoran. Pada akhirnya ketika kita hemat untuk secara kebutuhan yang apalagi untuk perut gitu kan, nggak bisa dihemat karena kan itu kebutuhan yang memang harus kita penuhi gitu. Jadi mungkin akhirnya berdampak ke untuk apalagi di ekonomi menengah ke bawah, akhirnya berdampak ke gizi gitu kan, penurunan gizi itu juga mempengaruhi. Yang harusnya misalnya kita dengan angka uang 50.000 misalnya kita bisa dapat ayam untuk satu rumah, sekarang kan nggak bisa dapat ayam tapi nggak bisa untuk bumbu-bumbu yang lain atau untuk berasnya. Nah akhirnya dari uang 50.000 itu kita putar supaya gimana caranya satu rumah ini bisa makan, yang akhirnya menurunkan gizi. Bisa jadi akhirnya yang harus dapat ayam jadi hanya tahu tempe, kenaikan pajak gitu kan, mungkin dari pajak yang harusnya kita bayar di restoran misalnya, yang harusnya bisa 30.000 itu kan harusnya bisa dapat beras 3 liter, 2 liter gitu kan. Jadi mikir lagi kan, daripada harus bayar pajak semahal itu, mendingan makan di rumah, masak di rumah gitu. Akhirnya ya mempengaruhi gerak kita juga di luar. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mampu melakukan beberapa kebijakan yang mampu meningkatkan kembali daya beli masyarakat untuk memulihkan kembali perekonomian negara. Noval Zakwan, Maria Oktober, Jakarta.